Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Setelah adanya dugaan kecurangan dari wasit Al-Kaf pada 10 Oktober kemarin, Bahrain baru-baru ini mengajukan permohonan pemindahan venue laga kedua antara Bahrain versus Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau BFA menilai Stadion Gelora Bung Karno adalah tempat yang tidak aman. Penyebabnya Bahrain merasa diteror oleh ancaman-ancaman para pendukung Indonesia di media sosial. AFC selaku pihak yang menerima laporan sekarang bergerak cepat dan menyatakan akan segera mengambil tindakan. Respon AFC ini tentu dirasa janggal karena sebelumnya AFC cenderung tidak serius dan lemot merespon laporan Indonesia terkait laporan dugaan kecurangan dalam laga kontra Bahrain. Lantas apakah respon AFC pada akhirnya akan menguntungkan Bahrain dan menyetujui laga digelar di venue netral? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers pastikan dulu sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Pertandingan 10 Oktober Indonesia versus Bahrain tentunya menjadi momen tak terlupakan bagi fans Indonesia. Pada pertandingan yang berakhir imbang tersebut, pihak Indonesia merasa dicurangi oleh wasit Ahmad Al-Kaf. Pasalnya, pada saat itu wasit asal Oman tersebut seringkali memberikan keputusan yang dinilai berat sebelah. Salah satu keputusannya yang paling kontroversial adalah mengenai tambahan waktu yang ia berikan. Pada awalnya Indonesia berhasil memimpin pertandingan dengan skor 2-1 berkat gol dari Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Namun kemenangan di depan mata akhirnya sirna tepat setelah waktu tambahan 6 menit berakhir, ternyata wasit Al-Kaf tak kunjung membunyikan peluitnya. Baru setelah Bahrain menyamakan kedudukannya melalui gol Muhammad Marhun, Al-Kaf mengakhiri pertandingan. Total menit tambahan sebanyak 9 menit membuat banyak pihak merasa kecewa. Aksi Al-Kaf yang memberikan waktu tambahan 3 menit lebih lama, sontak saja membuatnya menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Bahkan, Asosiasi Sepak Bola Indonesia PSSI pun turut mengirimkan surat protes mengenai hal ini. Surat protes tersebut dikirim langsung setelah pertandingan berakhir kepada Presiden AFC. Dalam isi suratnya, PSSI mempertanyakan keputusan wasit yang dinilai kontroversial itu. Tak hanya wasit Al-Kaf, ternyata Bahrain juga menjadi sasaran amukan dari supporter Indonesia. Para supporter menuduh Bahrain telah menyuap Al-Kaf supaya memberikan kemudahan dalam permainan. Masyarakat Indonesia yang kadung marah mulai menyerang berbagai lini masa media sosial Bahrain, bahkan hingga menebar berbagai ancaman kematian. Serangan netizen Indonesia ke media sosial Bahrain pada awalnya tidak ditanggapi serius oleh negara berjuluk Negeri Mutiara Persia. Namun Bahrain makin ketar-ketir ketika melihat serangan menyasar laman web resmi federasi. Bahrain mengonfirmasi kalau federasi sepak bola mereka mengalami serangan-serangan sebar yang bahkan merembet sampai kepada para stafnya. Rangkaian serangan dan ujaran kebencian yang gencar pada akhirnya membuat pihak Bahrain ketakutan. Dalam unggahan pada 16 Oktober, Bahrain FA menyatakan akan meminta kepada AFC supaya leg kedua melawan Indonesia tidak diadakan di Jakarta. Pihaknya menilai venue Gelora Bung Karno tidak aman, mengingat sudah ada ancaman dari media sosial. Pernyataan konyol Bahrain itu tentu saja menuai banyak kecurigaan. Pihak PSSI sendiri setelah mendengar pernyataan tersebut, langsung menolaknya mentah-mentah. Menurut PSSI, Bahrain tidak memiliki alasan yang kuat untuk takut datang ke Indonesia. PSSI juga menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebenarnya adalah bangsa yang ramah dan penyantun. Seakan tak tahu malu, Bahrain yang pertama memulai keributan, sekarang malah ingin meminta perpindahan venue. Bukan sekali dua kali, nyatanya percobaan kecurangan Bahrain sudah mereka lakukan sejak pertandingan pertama mereka melawan Jepang. Bahrain membuat kehebohan pertama mereka dalam laga kontra Jepang di Rifa. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, Bahrain sudah menunjukkan aksi tidak sportif mereka.
Pada awal pertandingan ketika Jepang menyanyikan lagu kebangsaan mereka, supporter Bahrain dengan serentak langsung membunyikan peluit dengan kencang. Hal ini sontak saja mengacaukan momen hikmat bagi Jepang dan juga mengundang amarah dari para supporternya. Meskipun begitu, Jepang tetap bersabar dan menjalankan pertandingan seolah tak terjadi apa-apa. Merasa belum puas karena provokasinya tidak berhasil, Bahrain melanjutkan aksi tidak terpuji mereka. Saat pertandingan berlangsung dari bangku penonton, supporter Bahrain secara berganti-gantian menyoroti mata pemain Jepang dengan laser. Tujuannya jelas, yaitu untuk membatasi pandangan pemain Jepang sehingga dapat berakibat hilangnya fokus dan konsentrasi. Bahrain tampaknya tidak tahu siapa yang sedang mereka kerjai. Trik-trik remeh seperti menyorot laser tidak banyak mengganggu raksasa Asia Jepang. Tim Samurai Biru langsung memberi pelajaran pada sang lawan di hadapan publiknya saat itu juga. Bahrain terbantai di kandangnya sendiri dengan skor akhir 0-5. Kekalahan telak tersebut menjadi pukulan tersendiri bagi Bahrain. Bagai jatuh tertimpa tangga pula, aksi kecurangan Bahrain ternyata memantik reaksi FIFA. Federasi Sepak Bola Dunia itu menjatuhi sanksi berupa denda senilai 1.000 franc Swiss atau sekitar 182 juta rupiah. Bahrain terjerat 2 pasal pelanggaran, yakni meniup peluit dan menyorot laser. Terlepas dari berbagai drama yang sudah dilakukan Bahrain, pihak AFC rupanya masih menanggapi mereka dengan serius. Berbeda dengan surat protes PSSI kemarin yang sempat mereka abaikan, kini surat permohonan dari Bahrain FA langsung mereka tanggapi. Setelah mendapat kiriman dari Bahrain FA, pihak AFC kabarnya akan mendiskusikan hal tersebut dengan FIFA. Menurut AFC, keamanan dan keselamatan seluruh pemain, penggemar, dan kru ofisial adalah yang terpenting. Mereka juga tidak mentolerir kelakuan tidak bertanggung jawab seperti pelecehan dan ancaman di media sosial. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan tersebut. Tulis AFC dilansir dari Antara News. Langkah AFC ini tentu terkesan janggal, pasalnya sebelum ini AFC seolah tidak menggubris surat protes dari PSSI. AFC bahkan mengatakan belum menerima surat tersebut, padahal laporan ini telah dikonfirmasi oleh Erick Thohir sendiri selaku Ketua Umum PSSI. Langkah AFC seolah memihak Bahrain yang notabene juga merupakan negara asal Presiden Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah. AFC sendiri sebenarnya tidak memiliki otoritas untuk menangani kasus-kasus seperti ancaman di media sosial. Tindak ancaman di media sosial biasanya diurus oleh pihak berwenang seperti kepolisian atau badan yang bertanggung jawab terhadap keamanan siber di negara masing-masing. Dalam kasus ancaman siber yang diarahkan kepada pemain atau staf sepak bola, AFC mungkin hanya bisa memberikan sanksi terkait seperti larangan masuk stadion, denda, atau hukuman lain yang relevan di dalam lingkup sepak bola. Nah, football lovers, itulah dia pembahasan mengenai respon AFC terhadap laporan Bahrain. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada kejanggalan dalam keputusan AFC ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.